goncang walaupun di tengah ketidakpastian. Tetapi ada satu hal yang pasti, kasih Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Ada kasih Bapa yang terus memelihara kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang memelihara kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak perlu takut bahaya, karena ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, selama 1 minggu Tuhan sudah memberkati kami, bersama keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Dan hari Minggu ini kami khususkan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan, di dalam ibadah raya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan pergumulan, kami yang datang dengan kebimbangan, kami yang datang dengan kekhawatiran yang mungkin ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus sendiri yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kami. Hamba-Mu memiliki banyak keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang mengasihi setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan memelihara pikiran dan hati mereka ya Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak dicuri si iblis, tetapi justru berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu di mana Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami. Dan setiap kami yang bertelinga, hendaklah kami mendengarkan suara kebenaran firman Allah yang akan diberitakan pada sore malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kini dan sepanjang masa satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, silakan duduk, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Ya, selama 1 minggu ada pertolongan Tuhan? Puji Tuhan, terima kasih teman-teman pelayan altar, silakan duduk. Ya, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara pikiran dan hati teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua di sini. Kayaknya teman-teman hobinya sebelah kiri ya. Jadi teman-teman pelayan altar kanan semua biar tidak oleng ini, ya. Oke. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, kita masuk kepada minggu yang ke-6 ya. Tetapi sebelumnya saya menyambut jemaat Tuhan, selamat datang kembali di rumah Tuhan, selamat datang di GBI Dok 4 ya. Ingat selalu moto kita adalah Christ for you. Di sini kami hanya memberitakan Kristus untuk Bapak Ibu jemaat terkasih. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan mau ketemu siapa-siapa, Bapak Ibu ke sini mau datang ketemu Tuhan Yesus. Ya, melalui pemberitaan firman, dan hari ini kalau ibadah malam khususnya akan dilayankan perjamuan kudus ya. Kalau perjamuan kudus memang setiap hari Minggu, tetapi itu di Minggu pagi. Untuk ibadah malam di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Puji Tuhan teman-teman yang terkasih, kita masuk ke dalam minggu yang ke-6 tadi saya katakan, kita masih dalam minggu-minggu Paskah ya. Kita masih ada di dalam minggu-minggu Paskah karena kita belum merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadi topik kita masih seputar Paskah, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya, kemudian ada beberapa pengajaran yang perlu di-highlight seperti gembala yang baik ya. Ya, Yesus Kristus adalah gembala yang baik, itu adalah berita-berita tentang kerajaan Allah. Karena selama 40 hari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, setelah kebangkitannya selama 40 hari, sekitar 10 kali dia menampakkan dirinya bagi orang-orang percaya, bagi para murid-muridnya. Dia hanya memberitakan kerajaan Allah. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru, dia hanya mengulang lagi khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang sudah dia sampaikan sepanjang 3,5 tahun. Dia melayani di tengah murid-muridnya, di tengah orang-orang percaya. Dan hari ini kita membahas Yohanes 16 ayatnya yang ke-16 sampai 24. Kita akan berbicara tentang kerajaan Allah, kita akan berbicara yang sehari-hari Bapak Ibu alami. Yang sehari-hari Bapak Ibu alami di rumah kah, di keluarga kah, di pekerjaan kah. Ya, kita buka Yohanes 16 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 24. Kalau Bapak Ibu teman-teman sudah dapat ayat firman-Nya, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah.
Kita membacanya bersama-sama ya, dengan pikiran dan fokus yang penuh. 16 sampai 24 saja pembacaan ini saya penggal ya. Duka cita dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Inilah Injil Kristus, kita baca 1, 2, 3. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita membahas tema tinggal sesaat ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau merewind lagi kepada Bapak Ibu teman-teman tentang rangkaian khotbah Paskah kita sebelum kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan juga merayakan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi kita sudah membahas pertama di minggu pertama ya, minggu Paskah, kalau ibadah pagi waktu itu kami jam 6 pagi ya, teman-teman kita semua jam 6 pagi. Ya, di situ kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana para wanita datang ke kubur Yesus dengan ekspektasi bertemu Yesus dengan yang mati, karena mereka bawa minyak-minyak, ya mereka mau meminyaki mayat Yesus, tetapi ternyata kuburnya sudah kosong, sudah terbuka. Minggu lalu juga saya sudah katakan, tadi pagi juga saya sudah katakan bahwa kubur Yesus harus dibuka pintunya bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi supaya yang dari luar bisa nengok ke dalam, bisa melihat ke dalam bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kenapa saya katakan bukan alasannya supaya Yesus bisa keluar? Karena di minggu kedua kita membahas Yesus menampakkan diri kepada 10 murid yang sedang mengunci pintu mereka. Ya, mereka sedang kunci pintu semua, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus nongol di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan kemudian kita juga langsung membahas Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya, dan juga para murid. Dan minggu ketiga kita membahas tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, ya, pengajaran yang salah satu pengajaran yang penting tentang kerajaan Allah. Dan kemudian di minggu keempat, minggu lalu kita bahas Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias dan juga perintah untuk Petrus. Bagaimana Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hari ini di minggu kelima saya kasih tema di situ, tinggal sesaat. Apa maksudnya tinggal sesaat? Kalau teman-teman baca ayat tadi, sebenarnya susah sekali ya dimengerti, kayak berulang-ulang. Ada dua kata yang berulang-ulang, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, tetapi tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku.
Habis itu diulang lagi kata-kata yang sama. Tinggal sesaat. Kenapa ya dua kata ini diulang terus menerus? Karena ini adalah salah satu poin yang penting. Kenapa maksudnya tinggal sesaat? Kalau saya pakai terjemahan bahasa kita sehari-hari, maksudnya tuh ini, sebentar lagi. Kalau Bapak Ibu teman-teman katakan, kapan kita jalan? Kita katakan langsung sebentar lagi, kita langsung ngerti. Oh berarti cuman bentar, saya menunggunya hanya sebentar saja. Kita nggak mengatakan tinggal sesaat, jadi terjemahan LAI emang agak lama ya, tahun 70-an, makanya dipakai bahasa tinggal sesaat. Tetapi maksudnya itu adalah sebentar lagi. Kenapa kita perlu membahas tentang sebentar lagi? Saya kasih contoh, sesuatu kejadian yang tidak jauh ya, baru terjadi sepanjang 1 minggu ini. Minggu lalu saya ingat saya bukan berpamitan ya, maksudnya saya minta izin kepada jemaat untuk hari Senin saya akan berangkat keluar kota. Ya, di situ saya dan keluarga sudah merancangkan hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Ya, jadi saya minta izin, saya katakan saya nggak bisa ya ikut WBI, saya nggak bisa ikut Dewasa Muda, saya nggak bisa ikut Menara Doa. Sepanjang 1 minggu ini saya minta izin, hari Senin saya harus ke Jakarta untuk menemani ibu saya melakukan suatu urusannya. Kami sudah bikin atur jadwalnya dengan baik. Hari Senin kami tiba di Jakarta, ya karena kita berangkat nyampe di sana ya udah agak sore. Hari Selasa kita urus urusan ibu saya. Hari Rabu, ya kebetulan karena keluarga saya katakan, kan kita sudah di Jakarta ini, kamu sekalian aja cek kesehatan. Ya karena memang kalau saya sudah lelahnya yang lelah ekstra banget, kepala saya itu kayak mau pecah gitu ya. Jadi keluarga saya, ibu saya, suami saya katakan, kita sekalian aja cek, kamu sekalian aja cek kesehatan ke Penang ya. Toh udah di Jakarta ya udah sekalian aja langsung. Kalau ada sesuatu yang lain-lain bisa ketahuan dengan cepat. Ya, oke kita atur. Hari Senin tiba di Jakarta, hari Selasa urusan mami, hari Rabu saya, suami saya dan anak saya yang berangkat ke Penang. Hari Kamis saya cek kesehatan biasanya karena dari jam 6 pagi. Hari Jumat penerbangan siang saya tiba di Jakarta dan malamnya saya akan kembali lagi ke Jayapura supaya hari Sabtu saya bisa ikut doa puasa. Udah diatur semua dengan baik ya, supaya hari Minggu saya bisa khotbah lagi. Sudah diatur dengan baik. Tiba-tiba waktu sudah mau berangkat, tiba-tiba urusan ibu saya di reschedule ke hari Kamis atau enggak ke hari Jumat. Saya katakan gimana ini, saya sudah beli tiket hari Rabu. Mami katakan ya sudah mami saja sendiri, yang penting kan sudah dibantu, sudah ditemani, kalau ke bandara kan mesti bantuin angkat barang, temanin ke sana ke sini. Bisa, oke ya udah bisa. Oke, akhirnya Selasa kami nggak ngapa-ngapain ya. Hari Rabunya saya harusnya terbang itu pagi-pagi, subuh. Hari Rabu saya terbang subuh. Nah, suami saya yang harusnya temani saya ke Penang, dia itu menyusul ke Jakartanya. Menyusulnya itu hari Selasa, karena kami mau berangkat di hari Rabu. Ya, karena hari Senin dia harus serah terima jabatan dulu karena dimutasi dari Nabire pindah ke Merauke, serah terima jabatan dulu. Hari Selasanya berangkat, hari Rabu kami ke Penang. Oh sudah kita atur, semuanya sudah atur dengan baik. Ya, sudah isi pagi-paginya kita isi form untuk masuk imigrasi segala macam, sudah lapor, sudah chat-chatan ya. Udah bikin ini, udah bikin itu, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Habis itu dia kabarin, sudah di bandara ya? Oke, sudah di bandara. Habis itu chat lagi, sudah di pesawat ya? Oke, safe flight ya? 15 menit kemudian masuklah notifikasi. Ayang, bisa nggak kita berangkat tanpa paspor? Wah, di situ langsung, ya Tuhan ini ada cobaan apa lagi gitu ya. Saya kira karena dia itu adalah orang yang iseng, suka bercandain, suka ya itu, saya kira ini kamu serius gitu ya, ini kamu serius, kita tuh baru bahas soal imigrasi loh, kok bisa paspornya yang ketinggalan. Ternyata di detik-detik terakhir karena dia mau mutasi, dia tidak balik lagi ke Nabire, habis dari Jakarta, Penang, balik ke Jayapura, langsung ke Merauke, jadi nggak balik lagi ke Nabire. Ternyata teman-temannya satu kantor membelikan dia satu tas ransel yang baru.
Dan mereka katakan, Pak Kasipitsus, pakai aja ya tasnya yang baru ini, bawa aja gitu kan. Ya dia gak enak hati kan, hadiah baru nih. Dia pindahkanlah semua barang-barang dari ranselnya yang lama ke ranselnya yang baru ini. Yang hadiah dari teman-temannya ini. Dia pindahkan sampai koin-koinnya, sampai pulpen-pulpennya. Tapi paspornya gak dia pindahkan. Saya katakan, aduh ini gimana ini ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, rencananya buyar semua. Ini apakah Tuhan tidak berkehendak? Mulai gelisah, saya harus ngapain ini? Saya katakan, sudahlah kita nggak usah jadi ke Penang. Kalau mau hangus-hanguslah situ. Tetapi suami saya katakan, enggak pokoknya ya mungkin karena suami saya merasa bersalah apa gimana ya. Karena saya nggak marah, saya katakan udahlah nggak usah jadi berangkat. Mungkin dia merasakan, jangan sampai nggak berangkat, harus tetap cek kesehatan ya. Pokoknya saya usahain paspornya itu kalau bisa dikirim dari Nabire. Pokoknya harus tetap berangkat ya. Dengan setengah hati saya katakan gimana ini. Ciel nggak mungkin saya bawa karena kalau pemeriksaan kesehatan itu dari jam 6 pagi. Ciel mau siapa yang pegang? Bisa-bisa saya kena semprot sama perawatnya. Kamu tahu mau cek kesehatan ngapain kamu bawa anak kecil gitu kan. Gimana ini? Ya sudahlah Ciel tinggal saja di Jakarta. Ya, hari Selasa itu sudah tiba dia di Jakarta, Bapak Ciel berusaha semuanya, semua orang dia rempongin gitu ya, gimana caranya paspornya bisa jalan. Belum ada kepastian, saya katakan ya sudah, kalaupun saya berangkat kalian gak usah nyusul. Suami saya katakan enggak, kami tetap usahakan untuk nyusul gitu ya. Oke, akhirnya saya terbang hari Rabu. Saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak ya kan, saya juga udah mulai kepikiran yang aneh-aneh gitu, apakah saya benar-benar punya penyakit ini ya, jadi kayaknya terintimidasi dengan keadaan, kita mudah sekali terintimidasi dengan keadaan, tapi saya katakan Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak, lancarkanlah check up saya doanya gitu aja. Saya tiba di Penang, saya berangkat, saya drop koper, saya titip di hotel, saya datang ke rumah sakit untuk pesan seat untuk hari Kamis, karena kan ceritanya hari Kamis mau cek kesehatan. Terus tahu perawatnya katakan apa? Aduh ibu besok itu kami ramai sekali sudah tutup kuotanya. Karena Bungaran katakan bisa datang H-1 gitu ya. Saya katakan ini kenapa nggak ada yang beres sih? Saya udah katakan ya udah deh, ngapain kayak gitu liburan apa ya? Ngapain ya saya di Penang ini? Tapi kemudian perawatnya katakan begini. Ibu kapan terakhir makan, nih kan? Kapan terakhir jam makan, segala macam. Sehat kan, bisa ini kan? Kita cek kesehatannya sekarang saja. Ternyata semua rencana yang sudah saya susun dengan baik, bahwa saya harus medical check up, tetap berlangsung medical check up itu, tapi dengan caranya Tuhan, ya. Saya akhirnya medical check up, pokoknya semua saya kerjakan sendiri. Bahkan perawat tanya, kamu datang sendiri? Iya datang sendiri, saya udah malas mau menjelaskannya kan, harusnya suami saya datang, pokoknya saya katakan saya datang sendiri. Wah luar biasa ya, akhirnya dia temani saya, kita ngobrol, ya cerita, kenapa kamu cek kesehatan, saya katakan bapak saya kanker, mama saya stroke, mereka kayak wow, ya sangat combo yang luar biasa. Jadi saya katakan ya harus cek kesehatan gitu segala macam. Ternyata Tuhan atur dengan baik, saya tiba di Penang sangat cepat, bahkan 20 menit lebih cepat daripada yang harusnya dijadwalkan. Supaya apa? Waktunya pas sampai rumah sakitnya itu tutup baru saya selesai check up-nya. Lancar sekali. Saya jadi bingung hari Kamis saya mau ngapain. Akhirnya dia katakan hari Kamis saja pagi-pagi kamu ketemu dengan dokter. Ya, akhirnya oke. Tahu suami saya jadinya gimana? Paspornya bisa nyampe di hari Rabu. Dan mereka berdua menyusul jadinya. Di hari Kamis mereka menyusul datang ke Penang. Mengambil penerbangan subuh juga. Bapak Ibu tahu apa hasil kesehatan saya? Puji Tuhan tidak ada prediabetes atau apa segala macam. Tapi ternyata dokter saya katakan begini, ibu itu kerja apa sih? Dia katakan begitu ya. Saya hanya melayani di gereja, saya katakan, saya hanya pelayan di gereja. Terus dia katakan begini, tubuh ibu sudah menunjukkan tanda-tanda ibu itu stresnya berlebihan. Ya, dari 10 mungkin skor saya itu 8,8, tapi sisanya baik. Pokoknya ibu harus vitamin ini, ibu harus bikin ini supaya
stresnya di manage supaya jangan sampai memicu bakat-bakat yang lain itu, bakat-bakat kanker kah, bakat-bakat stroke kah, atau apapun itu. Jadi ada PR yang harus, tetapi pertanyaan dokter sangat menohok saya. Dia tanya begini, kamu kerjanya apa sampai stresnya tinggi begini? Di situ saya tertohok. Kenapa ya? Padahal saya pelayan Tuhan. Saya bukan insinyur, ya kan? Saya bukan orang yang dikejar proyek, saya bukan orang yang ngurusin uang bertriliun-triliun atau nanda tanganin apa, atau saya ngurusin satu kota ini. Saya hanya pelayan Tuhan yang merawat jemaat Tuhan. Tapi kenapa stres saya sangat tinggi? Ya. Akhirnya waktu saya pulang kembali ke Indonesia, ayat ini datang waktu saya di pesawat. Karena apa? Bapak Ibu tahu, perhatikan polanya semua ini. Sebenarnya kita ini pola kehidupan kita adalah pola sebentar, pola yang sesaat. Apa maksud saya? Sesaat Bapak Ibu sukacita terus, ketawa terus, tiba-tiba besoknya mungkin Bapak Ibu bersedih karena ada pergumulan. Bapak Ibu sesaat Bapak Ibu mungkin diberkati rasanya, tiba-tiba ada pergumulan. Dalam sesaat seakan-akan kita itu kayak kena kutuk gitu. Sesaat kita bersuka cita, sesaat kita menangis. Bahkan saya pernah dimarahin oleh keluarga saya, mama tua saya kalau nggak salah, karena saya ketawa gede gitu ya. Wah, dia katakan apa? Pantang ketawa gede-gede, takutnya besok kamu nangisnya sangat besar. Ada ya, pernah tahu itu, katanya pamali terlalu ketawa besar, takutnya besoknya menangis. Berarti kita itu sebenarnya pola kehidupan kita adalah pola yang sesaat. Sesaat rencana saya disusun dengan baik, alasannya apa? Mau pelayanan, mau kejar hari Sabtu, hari Minggu. Tetapi sesaat tiba-tiba kayak buyar semua. Tetapi sesaat jalan semuanya. Saya tetap cek kesehatan, suami dan anak saya tetap datang, kami tetap bisa bersama-sama. Sesaat tiba-tiba saya di sini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kenapa saya perlu ceritakan ini? Kita itu ada di pola yang sesaat. Sesaat kita sukacita, kaget tiba-tiba kita ada pergumulan. Tapi tiba-tiba pergumulan kita dijawab. Tapi tiba-tiba ada pergumulan yang lain datang. Tiba-tiba mungkin muncul lagi pergumulan yang lain. Tiba-tiba Tuhan jawab semuanya. Tiba-tiba, perhatikan polanya, kita ada di pola yang sesaat. Sebentar kita merasakan A, sebentar kita merasakan B. Seakan kehidupan kita itu kayak roller coaster. Perhatikan ya. Sama seperti Tuhan Yesus katakan, sesaat kamu tidak melihat aku, tetapi sesaat kamu akan melihat aku. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka makan sama-sama, tiba-tiba Yesus ditangkap. Tiba-tiba Yesus mati. Hari Minggunya tiba-tiba Yesus sudah hidup lagi. Perhatikan polanya. Bahkan di hari Minggunya sebelum Tuhan Yesus mati, baru dielu-elukan di Yerusalem. Jumatnya sudah mati. Minggunya sudah bangkit lagi. 40, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Tiba-tiba dia hilang. Kayak orang yang jalan di Emmaus. Ya. Tiba-tiba ketemu di Tiberias. Tiba-tiba Tuhan Yesus tiba di mana? Tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga. Perhatikan polanya. Kita ada di dalam pola yang sesaat, sebentar, tinggal sesaat atau sebentar lagi. Banyak yang mungkin Bapak Ibu rancangkan untuk tahun ini. Saya tanya, sudah berapa persen yang tercapai? Belum tentu 50% udah tercapai. Kita rancangkan ini untuk anak-anak, kita rancangkan untuk istri, kita rancangkan untuk pekerjaan kita. Belum tentu tercapai. Sama seperti saya dalam 1 minggu roller coaster sekali. Tapi waktu saya pulang, apakah saya urusan ibu saya selesai? Selesai. Urusan saya selesai? Selesai. Kita ada di antara 2 titik. Sebentar A, sebentar B. Terkadang, seringkali sama seperti para murid. Tuhan Yesus tadi katakan apa? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku.
Tahu reaksi para murid? Bingung. Ya, perhatikan yang tadi kita bahas, kita baca bersama-sama. Reaksi murid-murid apa? Bingung. Padahal mereka 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah melihat berkat Tuhan, mereka sudah tahu cara kerja Tuhan. Mereka baru saja melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Tapi waktu Tuhan Yesus katakan ini, reaksi murid-murid bingung. Sama seperti tadi pola sesaat kita katakan, Tuhan kok sebenarnya maunya apa atas hidup saya? Bentar-bentar A, bentar-bentar B. Saya sudah atur baik kehidupan saya, Tuhan ubah semuanya. Tuhan mau apa dari saya? Kita bingung. Dan menariknya para murid ini, mereka bingung itu gak langsung nanya Tuhan. Mereka bingungnya nanya sama sesama, lihat. Beberapa dari murid berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Bahkan lihat yang saya bedain warnanya. Kita tidak tahu apa maksudnya. Para murid saling berbisik, mereka muter pikiran mereka sendiri. Ini gambaran kita seringkali gak ngerti apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kita gak ngerti kenapa doa kita gak dijawab, kita gak ngerti kenapa justru penderitaan datang. Habis itu kita mulai bingung. Dan kita mungkin tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Dan parahnya bukan hanya bingung, lihat. Berapa kali kita baca firman, berapa kali kita mendengarkan firman, berulang kali kita dengar firman, tapi kalau pergumulan datang, saya mau nanya apa reaksi kita? Biasanya mayoritas kita seolah-olah seakan-akan kayak tidak pernah mendengar dan tidak pernah membaca firman Allah. Sama seperti para murid tadi. Udah diajarin tapi tetap gak ngerti. Udah dikasih tahu tapi tetap bingung. Dan menariknya mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Kenapa kita sering melakukan pola ini? Karena kita punya kecenderungan rohani yang sangat berbahaya Bapak Ibu teman-teman yang terkasih. Yang pertama, kecenderungan kita itu kita suka milih-milih pergumulan. Kita katakan oke lah, Tuhan Yesus katakan barang siapa yang mau mengikut aku dia harus memikul salibnya. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dia tidak layak mengikut aku. Terus kita katakan oke lah Tuhan, boleh deh saya pikul salib. Tapi jangan yang A, jangan yang B, jangan yang C. Ya, bolehlah kalau bisa jangan yang berat-berat lah. Sama seperti Petrus, yang Petrus katakan, saya kalaupun harus mati, pokoknya saya gak akan meninggalkan engkau. Saya tidak mungkin menyangkal engkau. Gak mungkin lah, ya kan. Tapi apa faktanya? Di hari Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus tiga kali. Mudah bagi kita kalau di gereja, mudah bagi Bapak Ibu untuk oh Tuhan Yesus engkau baik. Keluar dari sini, apakah sama mudahnya? Kita mungkin katakan di gereja, saya siap menderita demi Kristus. Saya siap menabur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita keluar, mulutnya gampang gak mengatakan perkataan yang sama. Mudah bagi kita untuk memuji Tuhan di dalam gereja. Tapi kalau udah keluar gereja, mudah gak mulut kita untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita pilih-pilih salib. Kecenderungan kita lebih suka sesuatu yang bisa kita handle. Sesuatu yang mungkin bisa kita atur. Ya. Jadi kalau seakan-akan mungkin doa kita terasanya belum dijawab, kalau penyakit kita mungkin belum sembuh, kalau pelayanan kita mungkin belum ada hasilnya, kita nggak bisa menenangkan diri sendiri. Sama seperti saat dokter ini bahkan saya yakin tidak seagama dengan kita, dia tanya, kamu pekerjaannya apa sampai kamu sesetres ini, itu menjadi pukulan bagi saya katakan benar ya. Kenapa saya bisa stres ini padahal pekerjaan saya hanyalah melayani pekerjaan Allah. Kalau ini pekerjaan Allah, kenapa saya yang stres? Paham? Karena apa? Kita suka dengan termnya kita.
Salah satu kelemahan saya adalah saya katakan mungkin selama ini saya pikirkan kayaknya dok 4 saya sudah bikin A, B, C, D, E deh. Tapi setelah saya renungkan waktu penerbangan ini dengan segala hal yang Tuhan izinkan, bahkan saat pertanyaan dari mulut dokter itu berkata, kamu kegiatannya apa, kamu pekerjaannya apa sampai kamu stres ini, akhirnya firman Tuhan ini datang. Bagaimana selama 1 minggu saya dilatih oleh Tuhan untuk bergantung dengan caranya Tuhan, bahkan Tuhan bertanya kepada saya bahkan melalui dokter yang bertanya, kenapa kamu stres terhadap pekerjaanmu? Padahal ini kan pekerjaan Tuhan. Dan waktu saya terbang gitu ya, dan itu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh suami saya dengan hasil gitu. Kenapa kamu stres ini? Ya, kenapa kamu bisa stres ini? Saya katakan saya juga nggak sadar kalau saya stres ini. Ternyata tubuh saya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa saya stresnya cukup berat gitu ya. Padahal ini semua pekerjaan Tuhan. Betul ya? Saya bukan megang duit bertriliun-triliun, bermiliar-miliar. Enggak. Hanya mengelola, hanya dipercayakan jiwa-jiwa, domba-domba yang Tuhan percayakan. Seperti yang minggu lalu kita sudah bahas. Tetapi kenapa saya berkeluh kesah? Kenapa saya stres? Padahal kayaknya ternyata kalau direnungkan tidak ada yang perlu distreskan banget sebenarnya. Ya. Karena apa? Kita pengen semuanya dengan cara kita. Bahkan yang paling menohok adalah bahkan ada bahasa yang keluar dari suami saya, bahkan kamu belum 1 tahun loh jadi gembala. Itu menjadi evaluasi saya sepanjang 1 minggu kemarin. Kenapa? Ternyata kelemahan kita semua, kelemahan saya, kecenderungan kita itu untuk pilih. Boleh deh Tuhan, capek sih memang jadi gembala, tapi rame ya jemaatnya ya Tuhan ya. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hanya menjalankan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan, sisanya Bapak Ibu itu adalah ranahnya Tuhan. Dan kelemahan yang kedua selain kita milih-milih pergumulan, kelemahan yang kedua ini, kita suka terjebak di rasa yang sekarang. Perhatikan pola tadi, saya katakan, sesaat kita senang, sesaat kemudian kita menangis. Sesaat kita diberkati, ternyata sesaat kemudian kita diizinkan untuk bergumul. Tapi apa? Kita fokus dengan yang sekarang. Padahal Tuhan katakan hanya sesaat. Katakan kiri kanannya, ternyata pergumulan kita cuma sebentar coy. Katakan dulu, katakan ya. Ingatkan suami atau istri atau teman di sebelah. Ternyata pergumulan kita cuma sebentar loh. Tapi pikiran kita fokus ke yang sekarang terus. Kita fokus yang detik ini, padahal itu hanya sesaat. Sesaat saja kita merasakan duka cita, tetapi sesaat kemudian kita merasakan sukacita. Menariknya Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, jadi ingat ya bahaya kerohanian kita itu dua kecenderungan ada 2 ini. Termasuk saya sendiri. Ya saya sudah kasih tahu kelemahan saya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu renungkan.